nanti menghitung penyusutan. Jadi selain transaksi yang berhubungan sesuaikan, kita juga harus membuat namanya jurnal penyesuaian. Contohnya tadi untuk menyesuaikan akun-akun yang berkaitan dengan penyusutan atau akun-akun perlengkapan. Contohnya teman-teman punya perlengkapan kantor senilai 200.000, contohnya ada kertas, spidol. Nah itu karena tiap hari kita pakai, maka nilainya juga berkurang. Ibaratnya kertas juga akan hilang. Nah, itu harus kita sesuaikan di akuntansi. Perlengkapannya harus kita kurangi. Itu dibuat di jurnal penyesuaian. Jadi tadi ya, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Setelah itu membuat neraca lajur. Nah, nanti Ibu akan contohkan apa contoh neraca lajur. Jadi neraca lajur itu nanti untuk memproses setelah ada penyesuaian, otomatis harta-harta kita berkurang. Contoh tadi perlengkapan telah kita pakai jadi berkurang. Kendaraan telah kita pakai jadi nilainya berkurang. Nah, setelah membuat neraca saldo, nanti akhirnya kita akan dapat namanya laporan keuangan. Jadi tadi ya jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, jurnal penyesuaian, setelah itu ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta neraca. Tadi siklusnya seperti itu ya, setelah jadi laporan keuangan lagi transaksi, kemudian setiap hari berjalan terus-menerus dan berulang sehingga disebut sebagai siklus atau tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai akhirnya membuat ya laporan keuangan, sehingga siap untuk periode berikutnya yang disebut siklus akuntansi. Jadi tadi dari transaksi kita proses sampai laporan keuangan. Nanti berganti bulan kita siap lagi transaksi lagi sampai jadi laporan keuangan. Itu disebut dengan siklus akuntansi. Slide-nya berubah ya. Oke, kelihatan slide-nya? Ya Bu. Oke, tadi siklus akuntansi terdiri dari pencatatan. Ambil bukunya Mbak, cukup depur sama pulpen. Ya, siklus akuntansi ini terdiri dari kegiatan yang pertama membuat atau menerima bukti transaksi. Jadi dasarnya kita membuat jurnal adalah karena kita membuat atau menerima bukti transaksi. Jadi di perusahaan idealnya untuk membuat laporan keuangan, perusahaan itu bagus, punya pembukuan yang bagus. Nah, setiap kita menerima bukti transaksi atau kita yang membuat ya, nah itu harus kita kumpulkan. Contoh, kita beli perlengkapan, pasti kita dapat struk ya atau nota dari si penjual perlengkapan. Nah, itu kita minta, kita bawa ke bagian keuangan di perusahaan tersebut. Oh iya, ada struk pembelanjaan, berarti harus dicatat. Nah, poin kedua, harus dicatat ke dalam jurnal. Kemudian diposting ke buku besar. Buku besar itu tadi kan tiap akun. Jadi buku besar itu nanti akan sangat banyak karena ada buku besar kas, ada buku besar perlengkapan, ada buku besar peralatan, buku besar kendaraan. Fungsinya untuk tahu, oh jadi saldo kasnya tinggal sekian atau kendaraannya nilainya sekian. Oke, yang keempat, Pertanyaan Bu. tadi setelah membuat buku besar, membuat neraca saldo. Ini rekapan dari buku besar itu yang banyak itu tadi kita rekap jadi satu nilainya. Oh, kasnya perusahaan sekian, perlengkapan perusahaan sekian.
Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Nah, yang tadi Ibu jelaskan. Contohnya, kendaraan itu harus kita bikin penyesuaian karena mengalami penyusutan. Sampai akhirnya kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tadi ada 3 ya, ada yang bisa menyebutkan? Laporan keuangan ada 3, yaitu boleh dicatat, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Oke. Jadi teman-teman kalau ditanya nanti sebutkan ya, ada beberapa laporan keuangan. Itu tadi ada 3. Kemudian setelah membuat laporan keuangan, kita membuat jurnal penutup. Jadi transaksi yang tadi kasnya berkurang, nah itu kita tutup supaya nanti kita siap untuk transaksi berikutnya. Setiap transaksi perlu adanya bukti, ya harus ya. Kegunaan bukti tersebut untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Bukti transaksi dapat digunakan sebagai rujukan apabila ada masalah di kemudian hari. Sebagai orang akuntansi, kita harus rapi ya. Kita ada bukti transaksi harus kita catat. Setelah kita catat, itu bukti transaksi harus kita arsipkan. Jangan setelah dicatat ya sudah kita buang. Oh, ada struk pembelian, ada nota pembelian, udah kita catat ya udah buang. Nah itu jangan, tapi harus diarsip. Makanya teman-teman kalau masuk ke kantor-kantor, apalagi bagian keuangan, pasti arsipnya sangat banyak. Nah itu menyimpan bukti transaksi. Jadi kalau ada masalah di kemudian hari, misalkan teman-teman mencatat ternyata nolnya kurang 1, nah itu bisa dicek di bukti transaksi. Contoh yang pertama ada bukti pengeluaran uang. Pengeluaran uang oleh perusahaan dibuktikan dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh si penerima. Jika pengeluaran uang dilakukan dengan cek, maka struk yang tertinggal di buku cek juga dapat dijadikan sebagai salah satu transaksi. Oke, ini misalkan teman-teman nih mau mengeluarkan uang ya sudah, kita butuh nih beli peralatan salon. Nah, peralatan salon itu kita sebagai accounting ketika mengeluarkan uang, kita harus juga mengeluarkan buktinya. Oh, kita mengeluarkan uang sebesar 2 juta untuk peralatan kantor atau peralatan salon tadi ya contohnya. Ini kita accounting membuat bukti pengeluaran uang. Contohnya bisa dengan bentuk kwitansi. Nanti si penerima uang tersebut harus tanda tangan. Kemudian ada bukti penerimaan uang. Pada waktu uang masuk ke perusahaan, harus membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang telah diterima. Nah, ini juga bukti penerimaan uang ini banyak. Tadi kwitansi ya. Kemudian kwitansi itu juga harus ditanda tangani. Bukti jurnal ini juga bisa kwitansi atau struk cek dapat digunakan sebagai dasar untuk mencatat akuntansi. Ini contoh bukti jurnal. Contohnya kita membayar sewa. Nah, karena ini bukti jurnal, jadi mirip dengan jurnal umum. Ketika kita membayar sewa, kita catat di sini debitnya beban sewa 500.000, kreditnya atau harus berpasangan ya, ada debit ada kredit. Kreditnya adalah yang berkurang adalah kas karena kita membayar sewa. Ya, harus dicatat penjelasannya. Oh, membayar sewa ruangan untuk bulan apa? Bulan Desember tahunnya 2019. Kepada siapa? Harus ditandatangani. Yang membuat siapa? Di ACC ya, atau disetujui.
bukti transaksi. Di samping pengeluaran dan penerimaan uang, ada bukti-bukti transaksi lain, contohnya dengan faktur. Ini kalau teman-teman bekerja di perusahaan sering mendengar istilah faktur. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai bukti transaksi ya. Setelah tadi bukti transaksi kita terima, kita buat ke jurnal umum. Setelah jurnal umum, kita memindahkan ke buku besar. Nah, memindahkan data ke dalam akun-akun yang bersangkutan di buku besar. Oke. Kemudian membuat jurnal penyesuaian. Yang tadi akan ada akun-akun yang harus disesuaikan. Contohnya tadi perusahaan punya kendaraan itu nilainya berkurang. Nah, harus kita kurangi juga sebagai orang accounting ya. Kita harus tahu, oh iya, nilai kendaraan kita harus kita sesuaikan, harus kita kurangi. Jadi di neraca harta-harta perusahaan itu nilainya tidak sama lagi. Kemudian seperti perlengkapan, karena perlengkapannya kita pakai, jadi perlengkapannya juga harus kita kurangi. Ini namanya di jurnal penyesuaian. Tadi kalau neraca lajur ini bentuknya kertas berkolom untuk digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan. Oke. Setelah jadi neraca lajur, nanti tahap berikutnya kita membuat laporan keuangan. Ada 3 ya tadi ya laporan keuangan itu. Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal. Ya, jadi 3 jenis laporan keuangan: neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Di sini ada jurnal penutup. Jadi ini juga akuntan ini harus membuat jurnal penutup karena transaksi yang terjadi akan siap untuk transaksi bulan berikutnya. Jadi yang kemarin ada biaya sewa itu harus kita tutup, kita minuskan lagi supaya nanti siap biaya sewa itu akunnya sudah kosong untuk transaksi di bulan berikutnya. Oke, ini contoh membuat jurnal penutup. Kalau kemarin Ibu contohkan membuat jurnal umum, setelah jurnal umum itu membuat tadi ya, sudah dicatat, setelah jurnal umum membuat buku besar. Oke, buku besarnya seperti ini. Ini harusnya ada kolomnya, tapi di slide tidak tampak ya. Jadi di sini ada nomor akun. Nah, nomor akunnya contohnya adalah di sini 32. Jadi tiap-tiap transaksi pasti berkaitan dengan nama akun. Di akuntansi itu nama-nama akun contohnya ada kas, kemudian ada perlengkapan, harta-harta perusahaan itu punya akun tersendiri. Kendaraan itu nanti ada nomornya. Kenapa ada nomornya? Supaya tidak tertukar. Misalkan peralatan salon, nanti ada lagi peralatan kantor, tapi sama-sama peralatan meskipun namanya berbeda. Untuk lebih memudahkan harus ada yang namanya nomor akun. Nah, contoh di sini ada prive, nomor akunnya 32. Nanti ada lagi kas, nomor akunnya 11. Jadi seperti primariknya ya. Nah, jadi nanti namanya bisa saja sama, tapi nomor akun itu pasti beda. Jadi kalau teman-teman ada yang memakai sistem akuntansi komputer, kita tinggal klik nomor akunnya pasti keluar nama akun. Contoh kita ketik nomor akun 11, nanti nama akunnya langsung keluar kas. Begitu juga dengan kode-kode barang ya. Jadi ketika teman-teman
jual barangnya banyak, itu juga pasti punya namanya kode ya, kode barangnya. Misalkan jual sabun mandi ini, apalagi seperti di minimarket itu barangnya banyak sekali, pasti ada kode barangnya. Begitu juga dengan akuntansi. Nah, akuntansi itu akunnya banyak, ada kas, ada perlengkapan, ada kendaraan. Nah, itu harus punya nomor akun. Di buku besar ini sudah tampak nomor akunnya, di sini ada 32. Nah, di sini oh ya, nama akunnya Prive Nona Dewi. Atau bisa juga di sini nomor akunnya 11, kemudian nama akunnya khas. Ada kolom tanggal. Tanggal di sini harus diisi tanggal terjadinya transaksi. Di sini Ibu ambil contoh ada tahun 2019. Bulannya Des ya. Kita singkat Desember. Tanggalnya kita catat contoh di sini 31. Keterangan, ada transaksinya apa? Berkaitan dengan apa? Oh, pengambilan pribadi. Ref ini referensi singkatannya. Di sini ada JU2. Apa artinya? JU2 itu berasal dari J-nya itu jurnal, U-nya itu umum. Jurnal umum 2 itu halaman kedua. Jadi kan nanti teman-teman punya transaksi setiap hari banyak ya. Ada transaksi beli ini, beli itu, bayar sewa, bayar gaji karyawan. Itu nanti kan dibuat jurnal. Nah, kalau jurnalnya panjang pasti berhalaman-halaman. Ada jurnal umum halaman 1, jurnal umum halaman 2. Nah, setelah jadi kan mau kita pindah ke buku besar. Akun yang berkaitan dengan Prive ini pengambilan pribadi kita masukkan ke sini Prive. Nah, referensinya ini tadi artinya JU2 itu jurnal umum halaman 2. Kalau halaman 1 ya udah kita tulis JU1. Nanti debitnya kita masukkan, Prive-nya debit 100. Kemudian saldonya karena debit berarti berada di sisi debit juga, saldonya 100. Kemudian kita lihat di jurnal umum ada lagi nggak transaksi yang berkaitan dengan pengambilan pribadi atau dari jurnal penutup bisa juga. Nah, kita catat di sini debit atau kredit. Tinggal menyesuaikan saja dari jurnal penutupnya. Oke. Nah, ini contoh ada neraca saldo. Neraca saldo atau neraca saldo penutup juga sama bentuknya seperti ini. Jadi paling atas itu nama perusahaan, contoh di sini Salon Ayu, kemudian nama laporannya. Kolom ketiga ada tahunnya. Kita tahun berakhir akuntansi, di sini Ibu ambil contoh 3111. Nah, neraca ini isinya di sini sudah terlihat ya, teman-teman ya. Oh, ada nomor akun tadi karena tiap-tiap akun yang ini punya nomor, kita catat di sini. Kita urutkan dari nomor akun yang terkecil 11 sampai 31. Nama akunnya di sini kita tulis. Oh, ada kas yang terjadi baik penerimaan pengeluaran sudah kita catat di jurnal, sudah kita posting ke buku besar, sampai akhirnya ketemu kasnya tinggal 262. Oh, ada perlengkapan tinggal 50, peralatan 4.500.000. misalkan ini dalam ribuan ya, Ibu nolnya Ibu ilangin. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Peralatan juga mengalami penyusutan ya, karena peralatan sama dengan kendaraan. Ketika kita beli misalkan nilainya 5 juta, kalau kita pakai setahun 2 tahun pasti nilainya berkurang. Jadi di akuntansi disebut akumulasi penyusutan. Nah, di sisi kredit. Kemudian apakah perusahaan ada utang-utangnya, kita catat utang dagang, contohnya utang bank, utang gaji, sampai ke modal.
antara debit dan kredit harus sama. Nah, kalau teman-teman nyatetnya sudah benar, pasti ketika membuat neraca saldo jumlahnya juga harus sama antara debit dengan kredit. Ini tadi satu siklus perusahaan jasa. Oke. Bagaimana cuaca di sana teman-teman? Bagus? Alhamdulillah panas, Bu. Madura hujan. Panas? Di Surabaya juga hujan. Kalbar hujan, di Kalbar hujan. Surabaya, Kalimantan hujan? Hujan. Panas Bu, panas. Palembang memang, Palembang. Bubur hujan, di bubur. Kalau Bojong panas banget tuh Bojong Bu. Bojong itu mana ya? Bojong ya? Bojong Bekasi Bu, panas banget Bu. Daerah Trisolir. Kalbar hujan Bu. Ini dalam perjalanan lagi menuju Pontianak nih. Oke, Kalimantan Barat hujan ya Pak Anton ya? Ya hujan. Bu, boleh saya bertanya ya? Boleh, Boleh Pak silakan. Anton. Untuk yang bentuknya kas tunai itu persamaannya dengan kas apa itu di jalur ke buku jurnal berpasang ini Bu? Oh, Ya, kalau ada penerimaan kas tunai. iya, iya. Nah, kalau di perusahaan jasa, perusahaan jasa kan itu kita menjual jasa ya. Nah, kita Ya, ya. misalkan menerima uang. Contohnya salon, setelah ada customer, kita terima uang tunai. Nah, di jurnal umum kita membuatnya gini, yang bertambah di sisi debit itu kas, ya. Ya. Karena kas itu bertambah di sisi debit. Nanti di sisi kreditnya namanya pendapatan jasa. Gitu. Itu Tetap juga terpasang ketika ya, Bu, ya. Di kreditnya sama termuat ya. betul di kreditnya pendapatan jasa. Kalau kita jual barang, misalkan perusahaan dagang, kita dagang misalkan motor, kita jual motor, kita terima uang, jadi debitnya kas, kreditnya itu penjualan. Itu kalau perusahaannya bergerak di bidang dagang atau menjual gitu. Oke. Bu, izin nanya Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, boleh silakan. Kalau untuk pembayarannya yang nyicil atau tempo itu masuknya kemana ya Bu? Nah, misalkan kita beli kendaraan tapi kredit ya atau nyicil ya. Nah, di jurnal umum kita buatnya seperti ini. Kita beli kendaraan. Berarti yang bertambah adalah kendaraan ya. Kendaraan perusahaan bertambah di sisi debit. Nanti kreditnya pasangannya itu namanya utang. Nah, jadi nama akunnya utang. Betul. Kalau perusahaan jasa ya udah utang jasa. Kalau perusahaan dagang utang dagang. Atau kalau kita kredit ke bank ya, kita terima uang tunai, debitnya kas. Karena kita terima uang tunai kas. Kreditnya berarti hutang bank, itu pasangannya. Oke ya Pak, siapa tadi yang nanya? Adit Bu. Adit Sutrisno ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Oke. Izin bertanya Bu. Oke. Kan ada perusahaan yang dia di situ mempunyai dua sifat, maksudnya dia juga bergerak di jasa, bergerak juga di dagang. Contohnya adalah kalau kita buka salon, itu kan terkadang juga kita menjual beberapa barang dagang.
Atau sebaliknya, contohnya kita buka bengkel nih, buka bengkel tapi kita juga jual oli lah dan lain sebagainya. Itu bagaimana untuk mencatat jurnalnya? Terima kasih. Betul. Berarti kalau perusahaannya jasa tapi juga menjual barang. Tadi contohnya bengkel, kita buka servis. Nah, kita buka servis. Berarti itu jasa ya. Tapi kita juga jual barang dari spare part, dari oli. Itu nanti tidak apa-apa. Jadi nanti di jurnalnya kita golongkan. Itu yang akan menentukan perbedaannya nanti masuknya ke akun mana. Contoh, ketika perusahaan tersebut ada jual spare part ya. Contoh, kita jual knalpotnya. Nanti kita buat di jurnalnya seperti ini. Ketika ada penjualan, kita tulis, oh ya, kas kita bertambah. Ya, kas kita bertambah, uang kita bertambah karena tadi kita jual knalpot. Kreditnya penjualan. Kreditnya itu penjualan. Kemudian si customer juga terima jasa servis kita karena kita pasangin knalpotnya. Kita tulis lagi. Kemudian kita tulis lagi, kita dapat uang, berarti kas. Nah, kreditnya itu, servisnya itu jasanya berapa? Harus jelas. Jadi ketika kita membuat nota ke customer, jangan dijadikan satu ya. Boleh dijadikan satu, tetapi rinciannya berbeda. Knalpot, misalkan 500.000, jasa servis 50.000. Nanti jadi untuk akunting nyatetnya berbeda tadi. Ketika jual knalpot, kasnya bertambah, kreditnya penjualan. Nanti jasa servisnya kita catat kasnya bertambah 50.000, pendapatan jasa servis itu kreditnya 50.000. Jadi tidak apa-apa, tapi yang berbeda saat kita menggolongkan di jurnal umumnya. Yang penjualan masuk ke akun penjualan, yang pendapatan jasa servis masuk ke pendapatan jasa servis. Seperti itu ya, Mas Fauzan Amir Mukmin. Di mana ini? Palembang. Oke, Palembang. Berarti Bacanya kita, bagus Palembang. Punya 4 akun ketika itu ada penjualan, ada jasa game. Betul. 2 akun di kredit, 2 akun di debitnya berarti ya. Betul. Jadi ibarat dompet masuknya berbeda, dompet masuk penjualan sama dompet jasa servis gitu. Betul, ada 4 akun. Halo Ibu, saya mau tanya Bu. Boleh, silakan. Ini nama Zoom-nya Steady GM ya? Oh, Pak Kamiruludin. Panggilan Pak Lut aja Bu. Oke, Pak Lut. Iya, saya mau nanya yang nomor akun tadi Bu. Kenapa harus nomor akun Bu? Kenapa tidak kita tulis langsung nama barang aja? Betul. Oke, jadi di nomor akun itu untuk memudahkan, supaya akunnya tidak tertukar. Jadi nama, ibarat nama, kita bisa ada nama Ayu, ada lagi nama Ayu. Nah, tapi ketika ada nomornya, nomor kuncinya pasti akan berbeda. Jadi supaya lebih memudahkan. Nah, nomor akun itu juga sudah ada standarnya di akuntansi. Jadi kita tidak boleh mencatat nomor akun kas 331. Nah, itu tidak boleh. Karena dalam dunia akuntansi, kas itu pasti nomor akunnya depannya 1. Itu. Kemudian ada 1 sampai 5. Itu dipakai di semua perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya sudah pakai komputer akuntansi. Kalau perusahaan besar pasti sudah pakai komputer akuntansi. Jadi ketika kita mau mencatat jurnal, kita masuk link. Oh ya, tadi kita contohin ya, kita menjual jasa servis. Kita masuk ke penerimaan uang. Kita membuat jurnal, kita tidak usah ngetik lagi kas, KAS, kemudian ngetik lagi pendapatan, pendapatan. Itu tidak perlu mengetik, tapi kita cukup mengklik
nomor akunnya saja. Kita klik satu-satu, langsung muncul kas gitu. Kemudian, oh berarti pendapatan bertambah. Kita ketik pendapatan akunnya 31. Tinggal kita klik 31, langsung muncul pendapatan. Jadi kita tidak perlu menulis ulang. Nah, itu kalau di komputer akuntansi. Kalau di manual, ini kita belajar yang manualnya, itu juga memudahkan supaya kita tidak tertukar dengan akun lain. Karena akuntansi harus teliti ya, selain teliti kita juga harus cross check. Cross checknya bisa dari nomor akun. Oh ya, nomor akun kita sudah benar. Nah, jadi supaya lebih memudahkan, dan itu sudah ada standarnya. Itu Pak, siapa tadi, Pak Lut ya? Lutfi. Oke, nanti nama Zoom-nya dirubah nih ya Pak ya? Iya Bu. Iya Bu. Untuk satu akun itu bisa banyak jenis barang Bu ya? Untuk satu akun, satu akun itu satu nama akun. Nah, kalau untuk jenis barang nanti teman-teman berbeda lagi. Nah, kalau untuk satu nomor jenis barang itu juga harus satu nama barang. Contoh teman-teman nih jualnya barang banyak sekali. Tadi misalkan di perusahaan bengkel ada ban mereknya beda-beda ya pasti ya, ban merek ini. Nah, itu harus punya nomor sendiri-sendiri, jadi tidak tertukar. Kalau di Alfa contohnya kita lihat pasti barang itu ada barcode-nya ya. Teman-teman pasti sudah tahu barcode, ini contohnya. Nah, barcode lihat ya. Lihat Bu, di bawah itu ada nomornya. Nah, ada nomor barcode-nya. Ini kan ketika kasir tinggal ngeklik barcode langsung muncul nanti nama barangnya ini. Apalagi contoh ini obat itu banyak sekali ya jenisnya. Begitu juga dengan nomor akun, nanti teman-teman pakai komputer akuntansi, diklik nomor akun satu-satu langsung muncul kas, diklik lagi 31 pendapatan jasa gitu. Kemudian untuk kolom penjualan nanti kita setting, kita punya barang apa saja, kita buat nomornya, kode barangnya berapa. Oke, ada lagi Ibu mau share untuk yang materi. Ibu. Boleh? Minta videonya ya Bu ya, sebab saya di perjalanan nggak dari awal tadi penjelasan. Oke, Ibu sudah biasa ya, Ibu sudah merecord ya? Atau kemarin ada temen yang upload ke YouTube, siapa ya? Memang itu yang hebat tuh. Ada yang upload? Ada Bu, ada. Nggak salah. Hari ini ada Pak siapa? Ada Bu, ada. Di record. Oh, ada. Pak Peri Priandi ya? Iya Bu. Kalau yang lihat suruh subscribe ya Pak. Izin tanya Bu, Boleh? ini saya Muhammad Ikram dari Madura. Uh-uh. Itu yang tidak saya pahami tadi masalah debit dan cashnya itu. Kita kan tadi kan ada penjelasan, semisal kita minjem uang ke bank dengan 100 juta, itu nanti peletakannya ditaruh di cash apa di debit? Di kredit, di cash ya? Apanya? Nah, Untuk cash ya. ketika kita pinjam uang di bank, di jurnal umum, kita nyatetnya begini, yang bertambah, kalau kita minjem uang berarti uang kita bertambah ya. Ya. Di debit itu kas, pasangannya kreditnya hutang bank gitu. Nanti ketika berarti ditaruh di bawah kolom apa Bu? betul di bawahnya kreditnya hutang bank tuh. Oh berarti kolom kredit ya?
Iya. Nah, nanti kalau mulai kita bayar angsuran, karena itu hutang ke bank ya. Nah, kita Iya. bayar angsuran. Nanti begini, kita bayar angsuran pertama 2 juta. Nanti di jurnalnya seperti ini. Di debitnya itu kita balik hutang banknya di debit. Tadi kan kredit ya. Iya. Hutang banknya kita debitkan 2 juta. Yang dikredit berarti kas, karena kita bayar, jadi kas kita berkurang. Kas itu berkurang di sisi kredit. Jadi kalau kita bayar angsuran ke bank, debitnya hutang bank, jadi tadi hutang bank kredit kita 100 juta. Kita ngangsur 2 juta, berarti hutang banknya kita kurangi. Hutang bank itu berkurang di sisi debit. Jadi hutang banknya 2 juta. Kreditnya kas, karena pengeluaran uang, jadi kasnya kita kreditkan sebesar 2 juta. Seperti itu ya Pak Ikrom. Oh, siap. Ibu akan cantikkan share screen berupa neraca saldo. Oke. Kelihatan ya? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, jadi setelah tadi ada transaksi, kita membuat jurnal umum. Jurnal umum kita tadi posting ke buku besar yang tadi ada kolom-kolom. Nah, kemudian membuat neraca saldo, di mana ini merupakan titik awal dalam menyusun laporan keuangan. Contohnya seperti ini neraca saldo tadi ya. Si Salon Ayu, kemudian nama laporannya, kemudian tanggal berakhirnya akuntansi, ada nomor akun, nama akun, debit sama kredit. Ini contoh neraca saldo. Nanti kalau teman-teman pakai komputer akuntansi, ketika kita membuat jurnal, kita ada transaksi ini, kita input ke komputer, nanti langsung keluar hasilnya neraca saldo, cling, hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman pakai manual, jadi kita menghitung manual nanti satu-satu. Kasnya tiap hari bertambah berkurang sekian, dihitung pakai kalkulator. Nanti kita buat manual seperti ini, pakai kolom-kolom, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Ini neraca saldo, ini sudah mulai menggambarkan posisi keuangan perusahaan, karena terlihat kasnya ada berapa, kemudian utangnya ada berapa, kemudian beban-bebannya setiap bulan si PT ini atau salon ini berapa. Ini ada di neraca saldo. Nah, oke. Halo Bu, Ya, jika kami ada kesempatan berkunjung, bisa nggak kami untuk praktis bentar dan Ibu contoh ini supaya nanti betul-betul kopi kami ini. betul. Boleh ya? Tapi Boleh ya, kalau kampus kami kita di Cikarang ya, Bapak ya? Ya, sekarang kan langsung kami bawa komputer, bawa laptop kan, coba di sana. Ya, Betul. bisa terkopi kalau begitu Bu, karena kan dulu kan pernah kami di waktu di keuangan langsung kita ada pembelajaran begitu, sehingga ya langsung bisa kita dapatin apa yang kita pembelajaran itu. Iya. Boleh Kita ketika ya. teman-teman, boleh ketika ini teman-teman meskipun ikhlas ya, tapi untuk berkunjung ke kampus tidak apa-apa. Boleh ya? Ya, Boleh sekali. Pak. kami dari Kaltar ini sama Lutfi itu kami akan ke Jakarta, nanti kami mampir praktek. Kalau ke Cikarang bawa saya Pak Anton. Ya siap, Pak Lut. Saya lagi perjalanan menuju Pontianak nih Pak Lut. Saya Dijadwalin aja Pak Anton, nanti kapan-kapan jadi kita bareng-bareng ke sana. Boleh, Boleh Pak. Boleh. Ya. Majalengka siap. Majalengka siap. Jadi Boleh meskipun juga,
Meskipun saya mahasiswa ikhlas ya, kalau tidak saya- apa-apa. Jadi kita mengenal kampus. Oke. Kalau Pak Lutfi tergantung Pak Anton, soalnya lagi cair beliau itu. Ada yang dekat Bojong nggak? Ada yang dekat Bojong nggak, Bu? Bercanda itu. Aku nih Bekasi nih, yang Bojong mana Bojong? Hmm. Jadi Badan kesempatan Tarumajaya ini ya? ya. Nanti kalau Pak Anton ke Jakarta, ini teman-teman kelas ini banyak ya. Hari ini tadi ada 40. Siapa yang bisa hadir nanti bisa ketemu di kampus. Gitu. Baik. Boleh nih. Boleh. Oh, terima Ada kasih yang Bu terdekat? Raka ya. Ada yang terdekat di Cikarang? Bu, Bekasi Bu. Ageng. Bu, Cikarang Bu. Banyak Bu. Ada ya? Sekarang. Jawab. Ya Bu. Gimana? Sekarang. Ciksel, Ciksel. Rangga, Mahan, Bu, Cikarang, Bu. Lembata Bu, Lembata. Itu Pak Dedi mana itu? Pak Dedi Iskandar. Sekarang Bu. Oh, Cikarang juga Bapak. Dekat Bu. Kata apa Pak Dedi? Dekat Pak Didi dekat. Kalau mahasiswa reguler ataupun karyawan itu kan sekarang sudah boleh offline ya. Nah, ketika offline boleh, ibu pasti offline karena menjelaskan tatap muka itu lebih mudah. Tapi ini teman-teman kelasnya kelas semuanya via online, tidak apa-apa karena belajar itu bisa dari mana saja ya. Tapi kalau ada kesempatan berkunjung silahkan ke kampus kita di Cikarang ya. Baik Bu. Ya Bu, tadi pernah kampusnya. Tapi susah parkir Bu. Oke, ada yang susah parkir ini betul karena kampus kita sedang ada Lagi renov ya Bu. renovasi. Jadi parkirnya di belakang kampus ada gang Dekat masuk. SD ya? Dekat SD ada gang masuk di situ. Karena sedang dibangun juga pondok pesantren ya, itu juga masih satu yayasan dengan kampus. Kemudian kampus juga mau membangun masjid. Kesempatan nih untuk mahasiswa ikhlas yang akan berdonasi, ibu jadi iklan ya, bukan iklan ya. Donatur utama Bu. Ada membangun masjid juga, apalagi untuk pendidikan ya, bagus sekali ya. Nah, jalan menuju surga itu harus diambil bagian itu. Ya, amal jariah. Barakallah. Betul. Ya Bu, boleh Bu. Oke. Kemudian banyak acara-acara di kampus. Besok juga ada lagi acara ya, hanya diskusi publik hari Minggu. Kalau acaranya online, teman-teman bisa ikut. Kadang ada acara-acara juga yang digelar secara online. Kalau memang offline tidak bisa ikut ya. Selingnya aja. Oke, kita lanjut tadi ya. Kita tadi membuat jurnal penyesuaian. Contohnya ini peralatan salon tadi sudah kita pakai, pasti nilainya akan terus berkurang. Kemudian, nah seperti ini. Ketika kita punya peralatan, tapi nilainya berkurang. Slide-nya itu enggak berubah. Slide-nya berubah nggak? Enggak, Bu. Kalau saya enggak. Ini ada kolom. Tidak berubah Bu. Masih neraca saldo. Belum berubah Bu. Neraca perubahan Bu. Oke, siap. Saya jurnal berubah Bu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini ada jurnal penyesuaian ya. Penyesuaian. Ya. Jadi jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan akun-akun yang harus disesuaikan. Tadi contohnya kita punya peralatan, tapi kita beli nilainya 2 juta, kita pakai pasti berkurang. Nah, itu harus kita kurangi nilainya dengan cara seperti ini, membuat jurnalnya. Debitnya beban penyusutan kita anggap sebagai beban karena nilainya terus berkurang. Kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, nomor akun ini fungsinya kita masukkan di sini. Di referensi ini kita masukkan nomor akunnya 54. Akumulasi penyusutan 14, kita tulis 14. Ini membuat jurnal penyesuaian.
untuk akun-akun yang memang harus disesuaikan. Tadi contohnya ada akun peralatan atau kendaraan juga kan nilainya terus berkurang ya karena kita pakai. Oke. Perlengkapan juga, ini slide-nya berubah perlengkapan. Berubah, Bu. Oke, perlengkapan yang ada 150.000 misal ini ya dalam ribuan. Nah, karena tadi kita punya kertasnya sudah kita pakai, jadi nilainya berkurang. Punya pulpen kita sudah pakai sampai habis, nilainya berkurang. Jadi di akuntansi harus kita sesuaikan, makanya disebut dengan jurnal penyesuaian. Debitnya ini ada beban perlengkapan. Kita sebut perlengkapan sebagai beban karena nilainya akan kita kurangi. Perlengkapannya di sisi kredit berkurang, di sisi kredit 150. Karena perlengkapan kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang di sisi kredit. Nah, ini contoh jurnal penyesuaian. Nah, ini juga ada contoh seperti ini. Pembayaran gaji terakhir adalah 28 Desember. Pembayaran gaji berikutnya 4 Januari. Gaji tanggal 30 sampai 31 sebesar 18 ya, atau di sini 1.800.000 belum dibayar. Jadi gini, ini panjang banget ya transaksinya. Panjang banget ya. Nah, jadi perusahaan yang punya karyawan pasti membayar gaji. Tapi di perusahaan tertentu pasti membayar gaji nih, gajiannya setiap tanggal 28 Desember. Nah, gaji tanggal 28 Desember itu, nah, itu kita kerja dari tanggal sampai 28 Desember. Tapi kan berakhir akuntansi tanggal 31. Ya, kita bayar gaji karyawan tanggal 28. Tapi berakhirnya akuntansi itu selalu di akhir bulan. Contohnya 31 Desember siklus akuntansi kita berakhir. Jadi dari tanggal 29, 30 sampai 31 ini kita belum bayar gaji karyawan karena memang bayarnya nanti di Januari. Tapi di akuntansi kita sebut sebagai utang. Karena kita membayar gaji tanggal 28. Tapi siklus akuntansi kita berakhir di tanggal 31. Jadi dari 29 sampai 31 itu kita belum bayar gaji karyawan karena memang nanti dibayarkannya di Januari. Nah, itu kita sebut sebagai utang. Ini juga harus kita sesuaikan. Nanti jurnalnya seperti ini. Debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Karena belum kita bayar gaji tersebut. Jadi setiap tanggal 28 karyawan gajian. Tapi kita tutup buku akuntansinya di 31, berarti 28 sampai 31 itu kita sebut utang gaji. Begitu juga dengan utang bank. Utang bank pasti kita harus bayar bunga ya. Nah, ketika membayar bunga ini juga di akuntansi kita bayar bunga atau bayar cicilan bank setiap tanggal 28. Tapi karena tutup bukanya 31, berarti dari 29 sampai 31 kita sudah punya namanya utang bunga. Jadi kita tulis nanti beban bunga sama utang bunga. Ini contohnya jurnal penyesuaian. Kemudian ada lagi neraca lajur tadi, kertas kerja yang berkolom-kolom. Oke, jadi jumlah pertemuan kita itu ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Ini pertemuan kelima. Jadi pertemuan ke-6 itu nanti UTS, tapi nanti UTS di bulan Januari. Berarti minggu depan kita sudah tidak ada perkuliahan. Nanti sebagai kisi-kisinya untuk UTS, paling nanti Ibu
seperti penjelasan mengenai apa itu akuntansi, kemudian jenis-jenis apa itu laporan keuangan, kemudian hitungannya nanti teman-teman ada transaksi, teman-teman membuat jurnal umum, tapi tidak perlu sampai membuat laporan keuangan karena itu prosesnya sangat panjang. Nanti kita sesuaikan dengan waktu ujiannya. Kemudian seperti jenis-jenis perusahaan teman-teman udah harus tahu karena itu basic tadi ya. Jenis perusahaan ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Itu nanti berarti soalnya berupa teori sama nanti prakteknya membuat jurnal. Tapi sebelumnya nanti di hari apa selama libur, nanti ini libur kan lumayan panjang, nanti Ibu akan berikan contoh soal bagaimana cara membuat jurnal. Jadi nanti ketika UTS teman-teman sudah bisa membuat jurnal umum. Hari ini kita sampai 2:30 ya. Masih ada waktu 3 lagi. Maaf Bu, nanya Bu. Silakan jika teman-teman ada yang mau bertanya. Ya Bu, saya Kukun Pratama Bu. Oke. Kan katanya mau ada contoh soal ya. Nah nanti misalnya kalau kayak dari Ibu Febinya ngasih contoh soal, kemudian kita nanti bisa kita bahas bersama-sama gitu Bu. Betul. Nanti gini aja, Ibu akan apa namanya share di grup WA saja ya. Contoh transaksinya. Nanti beberapa hari teman-teman kerjakan, nanti Ibu akan share jawaban yang benar, sekalian diskusi di WA grup ya. Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Bu, nanya sedikit Bu. Boleh? Ibu, itu Silakan, komputer Pak Lut ya. akuntansi. Ya Bu, komputer akuntansi itu ada hukumnya Bu. Komputer akuntansi kenapa? Aduh. Suaranya hilang ya, ada yang bisa menjelaskan lagi yang dengar teman-teman? Pak Lut nanya apa? Komputer akuntansi Ibu. Itu Ya. khusus ya Bu komputernya. Komputer akuntansi. Oh, jadi gini, komputer akuntansi itu aplikasi. Ya. Jadi komputernya sama, kita pakai laptop bisa, kita pakai PC bisa, tapi nanti kita download aplikasinya. Tuh. Jadi aplikasi akuntansi itu ada banyak. Contohnya nih teman-teman tinggal ke jasa install komputer. Nah, jasa install komputer. Pak, saya tolong diinstalin untuk komputerisasi akuntansi. Pasti nanti teman-teman disuruh milih. Ada banyak, ada Mayop Accounting yang sering dipakai di dunia pendidikan, namanya Mayop Accounting. Itu aplikasi. Sama kayak kita pakai handphone kan, kita banyak aplikasi ya. Kita pakai aplikasi ini, kita masukkan data-data, itu sama dengan komputer, itu kita install aplikasinya. Jadi komputernya sama, bisa kita pakai laptop kita sendiri nih. Ada namanya Mayop Accounting, ada Zahir Accounting, yang sekarang sering dipakai di perusahaan sistem komputer yang sudah besar, itu namanya SAP. Nah, itu dipakai di PT-PT. Jadi tiap aplikasi kan punya kelebihan tersendiri ya. Nah, kalau SAP ini definitif. Tapi kalau untuk belajar awal-awal bagaimana kita input transaksi itu pakai Mayop Accounting sudah cukup. Dari situ kita masukin jurnal umum, itu nanti sudah bisa terlihat langsung otomatis laporan keuangannya. Jadi nanti Pak Lut bisa jasa install komputer ya, aplikasi, bisa milih. Kalau untuk latihan boleh pakai Mayop Accounting.
Oke, ada lagi, sebentar lagi kelas kita akan berakhir, diganti dengan kelasnya Bu Nia ya. Libur Bu, libur. Besok Bu, diganti besok Bu Nia. Oh, Bunya Bu besok Nia Bu. digeser harinya. Bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris ya. 1,5 jam juga bahasa Inggris. Oke, diganti Iya, Bu. besok. Oke. Bahasa Inggris digeser besok. Bunianya sibuk nggak tempat hari ini. Sama hari ini ya. Oke, ini semua teman-teman ada 45 peserta sudah bisa absen semua di si akad. Nah, Sudah Bu. Ya, sudah. Oke, oke. Bu sudah. Oke. 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 Oke, nanti sebelum UTS Ibu akan share ya rekapan absen. Nanti teman-teman bisa cek sendiri selama ini absen apakah sudah masuk atau tidak ya. Oke ya, kelas Ibu sudah habis. Nanti berikutnya selama libur Ibu akan kasih contoh transaksi bagaimana cara membuat jurnal supaya nanti pas UTS di bulan Januari ya sudah bisa membuat jurnal. Oke, kita akhiri ya perkuliahan kita pada sore hari ini tentunya dengan doa penutup majelis bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Subhanakallah. Ya, la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sampai jumpa lagi. Semoga semuanya sehat. Amin, 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 amin. Pandemi ini di kita segera berakhir ya. Amin Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Recording stopped. Mudah-mudahan ada sekolah aja ya. Saya lah kok. Terakhir, salam dan